Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kembali ke channel Sabira Cahaya Fadila. Dalam kesempatan kali ini aku bakal sharing ke teman-teman mengenai apa aja materi kuliah yang dipelajari saat teman-teman ambil S1 Farmasi. So I will sharing the video based on my experience. So I was the alumnus from Institut Teknologi Sumatera, Farmasi ITERA. Jadi mungkin ada yang belum tahu ITERA itu apa sih Kak Fira? ITERA itu jadi Institut Teknologi Sumatera merupakan perguruan tinggi negeri baru yang berdiri sejak 6 Oktober 2014 dan berlokasi di Lampung gitu ya. Jadi 2014 mungkin sekarang 2024 OTW 10 tahun ya PTN baru di Lampung. Nah jadi aku bakal sharing berdasarkan kurikulum yang ada di kampus S1 aku dulu. Jadi aku bakal lebih mudah gitu sharingnya karena berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya di ITERA karena merupakan institut ya, jadi sistemnya sama dengan ITB ataupun IPB. Itu tahun pertamanya kita punya namanya TPB atau persiapan bersama. Nah ini kalau TPB itu jadi teman-teman pas lulus SMA masuk di institut itu tahun pertamanya nggak langsung belajar farmasi, tapi kayak pendalaman gitu, kayak SMA lagi gitu ya. Materinya kurang lebih mirip dengan SMA. Ini udah paketan, jadi 36 SKS untuk 1 tahun, jadi satu semesternya adalah 18 SKS. Pelajarannya apa aja Kak ini pelajarannya ya. Kalau di Farmasi ITERA ada 7 mata kuliah. Dulu aku olahraga nggak ada guys, sekarang ada ya. Jadi ada matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, pengantar komputer, dan olahraga. Ini semester 1. Ini ada yang SKS teori, ini ada praktikum. Oke, lanjut di semester 2. Nah ini semester 2. Sama kayak tadi ada MTK dasar, kimia dasar, tapi ini 2 ya. Tadi kan 1. Ini MTK dasar 2, fisika dasar 2, kimia dasar 2. Terus bahasa Inggris, pengantar komputer, lingkungan hidup Sumatera. Terus ada yang beda nih. Di semester 2 mulai belajar tentang mata kuliah khusus farmasi, yaitu anatomi fisiologi manusia, atau disebutnya Anfisman. Jadi di video ini aku bakal cerita kayak yang dipelajarin apa aja, dan aku bakal review sekilas kayak mata kuliah ini tuh bakal belajar tentang apa gitu ya. 1 atau 2 kalimat. Nah, kalau misalnya Anfisman ini kita bakal belajar tentang anatomi dan fisiologi tubuh gitu. Jadi fisiologi itu kan fungsi tubuh, kalau anatomi itu ana itu artinya bagian, tomi itu artinya diiris, jadi kayak dijelasin struktur tubuhnya gitu. Jadi misalnya kalau jantung itu ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, lalu dari sisi fisiologinya tuh kayak sebenarnya fungsinya tuh jantung tuh seperti apa sih normalnya, bekerjanya untuk apa aja, dan lain-lain gitu. Ini untuk mata kuliah semester 2-nya. Oh iya, kalau aku lupa jelasin tadi di awal, kalau misalnya S1 itu bukan cuma di ITERA sih, di mana-mana itu minimal untuk syarat lulusnya adalah 144 SKS. Jadi kalau misalnya di sini kira-kira rata-rata lulusnya itu 8 semester ya. Tuh. Terus di sini juga ada daftar mata kuliah pilihan. Ini jadi total mata kuliahnya itu ada berapa nih guys? 22 mata kuliah pilihan, banyak banget ya. Zaman aku dulu belum sebanyak ini. Dulu aku angkatan pertama itu pilihan mata kuliahnya belum banyak. Pokoknya per semester tuh nambah gitu. Terus sekarang tuh kalau dia dari SKS-nya dia rata semuanya 2 SKS. Kalau zaman aku dulu dia masih ada yang 3, ada yang 2 SKS. Ini aku bakal bacain dari yang aku di zaman aku ada ya. Aku bisa sharing yang di zaman aku ada, jadi aku bisa jelasin. Yang pertama magang. Magang ini kalau zaman aku dulu wajib ya. Kalau sekarang pilihan di ITERA. Jadi kalau misalnya magang itu ya teman-teman magang di industri, bisa di 5 tempat, terserah pilihannya, bisa di industri, rumah sakit, puskesmas, apotik, atau PBF gitu boleh. Magangnya biasanya tergantung tempat PKPA-nya, tempat PKL-nya, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, gitu. Itu 2 SKS ya. Terus ada juga mata kuliah penjaminan halal produk farmasi. Belajar apa Kafir? Belajar tentang kayak definisi dari halal, produk halal itu dari secara agama sama regulasinya itu seperti apa. Terus gimana cara analisis memastikan bahwa produk itu halal secara kimia, secara instrumen kimia, secara kuantitatif, kualitatif di farmasi itu seperti apa. Gitu. Terus ini ada yang lainnya juga ya guys, tapi aku jelasin yang aku tahu aja. Terus selanjutnya ada sistem penghantaran obat, aku pernah ambil ini.
Jadi sistem pengantaran obat ini mirip kayak farmasetika. Jadi kayak kita belajar sediaannya, gimana cara mekanisme obat itu masuk melalui rute tersebut, tetapi dia lebih expert gitu. Jadi misalnya kalau di farmasetika kita belajar tablet, oh ya tablet aja gitu. Tapi kalau misalnya di SPO ini kita belajar kayak modifikasinya. Jadi tablet itu ada tablet salut, tablet enterik, tablet sustain release, ya kan, extend release. Nah itu gimana cara bikinnya, mekanismenya gimana, prinsipnya gimana gitu. Terus ada yang mukoadhesif, ada nanopartikel, dan lain-lain itu kita belajar di SPO ini. Terus kalau misalnya stabilitas obat, aku nggak pernah ngambil sih, tapi cerita temen aku lebih ke gimana ngitung expired obat, stabilitas obat. Biasanya stabilitas obat ini di industri ya guys, buat ngitungnya, yang ada pakai chamber gitu. Terus kosmetologi, nih kalau zaman aku dulu namanya kosmetika, 2 SKS, zaman dulu 3 SKS guys. Jadi belajar mengenai jenis sediaan kosmetika yang ada, lalu prinsip kerjanya seperti apa, mekanismenya seperti apa, bahan apa aja yang bisa dipakai. Jadi kayak lebih ke formulasinya gitu ya, teknologi. Teman-teman kalau misalnya dulu pernah ngeliat video aku pas awal-awal review deodoran, itu karena tugas dari mata kuliah pilihan ini, kosmetika. Terus ada juga ini produksi dan standarisasi bahan alam. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu OHT, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka itu kan bahan herbalnya, bahan simplisianya, bahan daun keringnya, dan lain-lain itu kan harus distandarisasi. Dipastikan bahwa dia tuh memenuhi persyaratan gitu, sesuai regulasi yang ada. Nah, di mata kuliah ini belajar ujinya apa aja gitu. Oke, terus ada juga, aku pernah ngambil patologi klinik. Patologi klinik itu belajar ke kayak farmakoterapi, kasus, penyakit pasien, tetapi lebih khusus ke laboratoriumnya apa aja. Misalnya sakit hati gitu, berarti yang dicek mungkin AST, ALT-nya. Terus kalau misalnya ginjal, parameternya apa aja yang perlu dicek gitu. Nanti ujiannya pakai kasus. Terus ada sistem informasi manajemen, ini kayak belajar aplikasi yang digunakan di rumah sakit gitu ya. Dimana satu aplikasi tapi dia bisa terkonektif dari pasien masuk, daftar, ke dokter, ke farmasi, ke pembayaran, itu terkoneksi dalam satu aplikasi. Itu gimana sistemnya. Terus ada interaksi dan toksikologi obat. Wah ini menarik ya guys. Kalau kalian suka klinis, ambil ini kata aku rekomendasi. Karena belajar interaksi obat, jadi obat sama makanan, obat sama obat, ada interaksinya, jenisnya apa aja. Terus ada toksikologi obat, berarti racun ya, toksik racun. Jadi misalnya pasien keracunan obat ini, pasien keracunan zat ini, antidotnya apa? Antidot itu penanganannya dikasih apa? Apakah dikasih oksigen, dikasih obatnya apa? Misalnya kayak kalau misalnya keracunan opioid gitu, berarti kan dikasihnya naloxone gitu. Nah itu kita belajar mekanismenya, prinsipnya itu di sini. Jadi menarik. Oke, udah 8 menit ya guys. Lanjut di semester 3. Ini mata kuliahnya ada 8 mata kuliah ya. Farmasetika, itu kayak belajar jenis sediaan farmasi itu ada apa aja secara umum gitu ya. Terus ada praktiknya, praktikumnya itu dulu tuh bikin sediaan guys. Jadi kayak bikin puyer, bikin tablet, bikin sirup, bikin emulsi, salep gitu. Itu bikinnya praktikumnya. Terus ada mikrobiologi farmasi. Secara teorinya sih bikin belajar tentang antibiotik gitu ya, dan mikroba-mikroba lainnya, tapi secara praktiknya itu seru banget. Kalian bikin cawan, terus belajar ngegores pakai ose, gimana mengembangbiakan mikroba, terus gimana uji antibiotik. Nah itu di mikrobiologi. Kalau farmasi fisik ini lebih ke dasar atau prinsip dari kayak bikin emulsi, bikin suspensi gitu ya guys. Aku yang banget dulu nilai aku BC guys, farmasi fisik ini. Terus ada kimia analisis farmasi, jadi belajar kualifikasi, uji kualifikasi sama kualifikasi ya, uji kuantitas sama kualitas gitu. Jadi ada instrumen, ada yang konvensional itu apa aja. Terus botani farmasi ini, oh guys ini hafalan ya guys, kayak senyawa ini, kandungannya ini, metabolit sekundernya ini, fungsinya ini gitu. Itu dipelajarin dulu aku, menurut aku berbusa ngapalin nama-nama tanaman botani ini. Terus ada farmakologi dasar, wah ini penting banget, belajar tentang gimana sih sebenarnya sistem obat itu kerja di dalam tubuh gitu. Tahapannya apa aja, ada farmakodinamik, farmakokinetik, terus secara dasar dibahas ini.
Terus ini biologi sel dan molekuler zaman aku nggak ada ya guys. Terus Pancasila ya PKN gitu ya guys ya, bahasa mudahnya. Terus dulu ya guys, ini kan cuma 20 SKS. Sedangkan kalau misalnya nilai teman-teman itu IPK-nya di atas 3,5 nanti, teman-teman tuh boleh ngambil sampai 24 SKS. Jadi bisa narik 4 mata kuliah dari semester yang selanjutnya atau mata kuliah pilihan tuh diambil di semester ini. Dulu aku tuh ngambil sampai 23 SKS ya, apa 24 SKS. Jadi aku kan Pancasila ya guys. Aku tuh dulu ngambil agama. Jadi agama itu aku tarik ke semester ini. Semester 3 itu aku ambil agama sama Pancasila. Terus nambah kosmetika kayaknya. Dulu soal biologi molekuler ini nggak ada, jadi aku 23 SKS dulu. Terus lanjut ya guys, semester 4, itu ada belajar apa aja, Kafir ada 8 mata kuliah, ada teknologi sediaan, farmasi cair, semi solid. Jadi cair itu ya kayak ada sirup, suspensi, semi solid itu digabung ya. Kalau semi solid itu kayak ini loh guys, sediaannya tuh kayak gel, krim, salep. Nah itu gimana prinsipnya, gimana cara bikinnya, formulasinya gimana, itu belajar di sini. Farmakologi, toksikologi, ini mencit-mencit ya guys, gimana ngitung dosis, gimana kalau mau bikin analisis obat baru gitu dari senyawa, terus kayak konversi dari mencit ke manusia, tikus ke manusia, dan lain-lain. Farmakognosi ini menarik ya, jadi kita belajarnya tentang tanaman-tanaman gitu, lanjutan dari yang botani tadi. Tapi farmakognosi itu praktikumnya seru guys, jadi kalian kayak dikasih serbuk gitu ya. Terus nanti suruh analisis kandungannya apa aja, diceknya pakai mikroskop. Jadi pas awal-awal tuh masih enak, satu satu datang tuh satu simplisia yang diuji. Tapi nanti pas makin lama tuh kayak satu buat post test itu satu kertas isinya ternyata bukan cuma satu simplisia, jadi kayak ada dicampur gitu sama dosen. 3 atau 4 simplisia terus kita analis dari di mikroskop itu, oh strukturnya kayak gini berarti kita tebak kandungannya ini sama ini gitu. Kalau salah nilainya nggak ada guys. Terus ada kimia organik obat, ya ini kimia organik ya, berarti kayak struktur-struktur gitu. Struktur obat, reaksinya gimana. Terus ini ada metodologi, penelitian, dan biostatistik. Kalau zaman aku dulu statistika farmasi kayaknya, atau statistik aja deh. Nah aku B ya guys dulu, aku seneng banget B lulus tuh, yang penting statistik lulus aja. Nah ini belajar teman-teman nanti analisis data itu gimana, pakai SPSS itu gimana gitu. Terus ada farmasi lingkungan, 2 SKS, itu tentang apa ya? Kayak bukan farmasi lingkungan zaman aku dulu, apa gitu namanya. Tapi aku paham. Jadi konsepnya kayak, kenapa sih kita tuh kalau bidang farmasi itu pengaruh ke lingkungan itu apa aja. Terus kayak bidangnya kerjanya apa aja. Terus kayak perlu memastikan lingkungannya itu tidak berdampak dari kegiatan farmasi itu apa aja. Maksudnya kayak kegiatan industri gitu ya. Itu kan ada limbahnya gitu. Terus patofisiologi. Patofisiologi ini kan kalau di semester 2 tadi udah ada anfismannya ya, kayak gimana fungsi sehatnya dari tubuh itu. Nah kalau patofisiologi ini, pato itu sakit ya, artinya fisiologi itu fungsi. Jadi kayak gimana sih mekanisme terjadinya penyakit di dalam tubuh gitu. Sama udah belajar obatnya juga sih, tapi kayaknya nggak terlalu dalam. Jadi lebih ke penyakitnya. Kalau penyakit ini tuh gejalanya apa aja sih, terus kok bisa sih bisa terjadi gejala tersebut gitu. Mekanisme prinsip yang terjadi dalam tubuh itu gimana sih, dari yang sehat terus jadi nggak sehat tuh gimana sih gitu. Terus keluarga negara nih PKN ya guys. Loh, dipisah ya ternyata. Tadi Pancasila sama keluarga negara. Zaman aku dulu masih gabung ya guys. Pancasila dan keluarga negara, sekarang dipisah ya ternyata. Oke. Semester 5. Ya guys, ada 8 mata kuliah. Ada biokimia medik. Biokimia ini sama kayak tadi, kimia-kimia gitu. Analisis ya guys. Ada praktikumnya juga. Terus ada analisis farmasi instrumental. Dia kayak belajar tentang ini deh, instrumen. Jadi ada UV, IR, AS, NMR, HMR gitu, belajar. Harusnya ada praktikumnya, ini zaman aku dulu, aku online ya guys. Jadi kerja nonton video. Terus yang ketiga, teknologi sedia informasi solid. Nah ini seru juga guys. Praktikumnya itu kalian bikin tablet, bikin supositoria, bikin apa lagi? Bikin sediaan. Pokoknya bikin sediaan tapi yang solid gitu. Terus ada fitokimia 1. Fitokimia 1 ini apa ya? Oh, kalian nanti praktikumnya tuh bikin simplisia kalau zaman aku. Terus farmakoterapi 1, nah ini mulai kasus ya guys. Tadi karena udah dapat farmakologi dasar, farmakologi toksikologi, belajar kasus di farmakoterapi ini mulai ke penyakitnya, penyakitnya, terus kayak
kalau penyakit DF, first line-nya apa, second line-nya apa, third line-nya apa, kondisi pasiennya gimana, gitu nanti soalnya kasus. Farmakoterapi itu kalau zaman aku ada 3 ya guys, farmakoterapi 1, 2, 3, satu semester 1. Terus ada manajemen industri farmasi, ya belajar di industri farmasi itu apoteker tuh kerjanya ngapain gitu, terus bidangnya apa aja, maksudnya kayak di industri kan ada personil kunci, QA, QC, gitu. Oke, terus ada kuliah kerja nyata KKN ya guys, KKN 2 SKS ini zaman aku dulu online guys, jadi di rumah aja ya, karena itu. Nah ini agama, dulu sih aku bisa ditarik ke semester 3 ya, aku nggak tahu kalau sekarang masih bisa ditarik atau enggak. Logikanya sih bisa ya, karena dia 20 SKS gitu. Gak tahu ini paketan atau gimana ya. 20 SKS itu soalnya masih ada lebih 4 SKS kalau teman-teman nilainya masuk bisa ngambil gitu. Ya lanjut, semester 6 belajarnya ada apa aja, ada 8 ya mata kuliahnya, ada fisika kimia 2, itu belajar lanjutan dari fisika kimia 1. Fisika kimia 1 kalau zaman aku tuh bikin simplisia, fisika kimia 2 tuh analisisnya. Jadi analisis ekstraksinya dulu sih dibagi ya. Jadi kayak misalnya aku dulu dapetnya jeruk, jadi simplisia kulit jeruk itu dianalisisnya pakai destilasi dulu. Beda-beda, ada yang pakai maserasi gitu. Kita per kelompok ngelakuin ekstraksinya. Terus ada biofarmasetika. Wah seru juga nih guys, biofarmasetika ini mata kuliah kayak dasarnya gimana sih obat itu bisa terhantarkan, bisa masuk ke sel, bisa berefek, kayak lepasnya itu gimana sih gitu. Nah terus aku ingat banget ya guys, tadi kan ada SPO ya, sistem pengantaran obat. Kalian kalau mau ngambil mata kuliah pilihan SPO tuh syaratnya lulus biofarmasetika kalau zaman aku. Oke, terus ada kimia medisinal. Ya ini juga apa, kimia medisinal tuh kayak gimana sih analisis obat baru, terus kayak kenapa sih kita harus analisis obat baru, tahapannya apa aja deh, kayak yang coding, docking maksud aku, gitu-gitu. Terus ada farmakokinetik, wah ini mau kayak guys bagian farmasi. Farmakokinetik itu kayak orang kalau masuk farmasi nggak ada hitungan tuh, kayak 80% tuh hafalan gitu ya. Tapi kalau lagi dapat semester farmakokinetik tuh ya ngitung guys, ngitung. Aku dulu lulus nilai B, udah seneng banget ya farmakokinetik, yang penting lulus gitu, udah B, udah alhamdulillah banget. Itu hitungan guys. Jadi farmakokinetik itu belajar tentang contoh aplikasinya ya. Misalnya pasien itu kadar obatnya dicek dalam darah, terus dia tuh kelebihan atau kekurangan sih, terus dia tuh udah di tahap fase mana sih obatnya, jadi kita perlu nambah atau enggak sih gitu. Jadi perhitungan kadar obat dalam darah itu gimana, terus kayak teoritisnya seperti apa, seharusnya seperti apa. Nanti kalau misalnya prakteknya di rumah sakit tuh ada PKOD, pengecekan kadar obat dalam darah gitu loh guys. Praktek dari farmakokinetik ini. Kalau misalnya teman-teman menguasai ini hebat ini, karena kayak intinya farmasi itu ya salah satunya farmakokinetik ini ya. Terus ada farmakoterapi 2, sama kayak tadi belajar kasus. Bedanya 1, 2, 3 tuh sebenarnya nggak ada guys, bukan tahapan gitu ya, dia kayak banyaknya penyakit dibagi jadi 3 gitu. Jadi farmakoterapi 1, 2, 3 gitu. Terus ada farmasi rumah sakit dan apotek, jadi belajar gimana fungsi seorang apoteker di rumah sakit, apotek, prinsip kerjanya seperti apa, metodenya ada seperti apa gitu. Terus ada imunologi dan virologi. Wah ini seru juga guys menurut aku. Jadi belajar sistem imun, kayak ada yang sistem imun aktif, sistem imun pasif, terus gimana tubuh ini secara normalnya mengatasi virus dan imunnya itu seperti apa, terus kayak ada pengobatan yang non obat gitu. Nah, itu jadi seru guys ini. Terus ada farmakoterapi 3, ini sama beda kasus aja. Besar 7 ya guys ya, ini udah mau lulus. Ya setahu aku sih farmasi di ITERA tuh 8 semester ya guys, jadi kayak kalian nggak bisa percepatan karena udah paketan gini loh. Kecuali mata kuliah pilihan ya, tadi sama yang kayak agama, PKN itu bisa ditarik. Semester 7 ya. Semester 7 ada mata kuliah wajibnya 6 ya. Manajemen kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Lupa aku, zaman dulu aku ada nggak ya? Kayaknya belum ada deh. Terus ada manajemen pembiayaan kesehatan. Wah ini seru guys. Ini kalian belajar tentang kayak public health, kesehatan masyarakat gitu ya. Seru banget ini gimana sistem keuangan kesehatan gitu. Jadi kayak belajar
asuransi kesehatan tuh gimana sih sistemnya gitu. Terus di negara Indonesia tuh seperti apa, di luar negeri itu sistemnya seperti apa. Jadi seru guys ini belajarnya. Terus dulu sih kalau aku kuliahnya tuh ngundang dosen praktisi, jadi BPJS, dosen dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu diundang. Seru itu. Fitoterapi ini kalau tadi kan udah belajar ekstraksinya ya guys. Nah ini di fitoterapi ini kayak tanamannya apa, efek untuk terapinya apa gitu. Kalau undang-undang dan etika kefarmasian ini, undang-undang apa aja yang terkait regulasinya farmasi ya, karena farmasi kan ada profesinya, jadi kayak harus profesional diatur dalam regulasi, yang apa undang-undang gitu guys intinya mah. Terus ada pelayanan kefarmasian. Nah ini momok juga guys. Yanfar ini kalian praktek sebagaimana seorang apoteker gitu ya. Sebenarnya bagus sih latihan buat di apoteker gitu. Nanti kalian ngadepin kasus, ketemu pasien, ketemu dokter, ini ada praktikumnya kan. Terus ada ketemu pasien lagi nyerahin obat gitu. Terus pasti di setiap praktikum itu ada permasalahannya. Gak mungkin enggak. Jadi itu gimana problem solvingnya sebagai seorang farmasis atau apoteker. Belajarnya ke si arah situ. Terus ada proposal penelitian, TA1 ya, ini 2 SKS. Terus ini mata kuliah pilihan 1, 2, 3, 19 SKS. Sebenarnya mata kuliah pilihan itu bisa diambil dari semester 3 ya guys. Bisa diambil dari semester 3. Tapi aku dulu ngambilnya dari semester 3 atau 4 ya. Kayak 3 itu aku belum ngambil pilihannya. 3 itu aku ngambil PKN sama agama aku tarik. Oh, aku lupa deh guys. Oh ya, aku tuh setiap semester ya, aku tuh ngambil mata kuliah pilihan. Jadi kan mata kuliah pilihannya tadi 10 ya, minimal. Mana ya tadi? Ada di atas nih, minimal 10. Ini tuh sebenarnya minimal guys, 144 itu syarat teman-teman minimal buat lulus S1. Lebih dari itu nggak apa-apa, bagus. Dulu aku S1 tuh lulus 151 SKS, jadi aku tuh kelebihan SKS mata kuliah pilihan itu. Jadi rata-rata aku tuh setiap semester ngambil mata kuliah pilihan itu yang 3 SKS. Ada yang pernah aku 2 kosmetika sama patologi klinik itu aku mau nangis ya guys, ngerjain UASnya. UTS sama UAS itu mau nangis. Terus besoknya lagi interaksi sama itu bahan tambahan pangan BTP, 3 SKS, 3 SKS, 6 SKS. Besoknya baru ngambil SPO sama interaksi obat, SPO-nya 2, interaksi obat 3. Jadi kayak banyak mulu gitu ngambil ngambil mata kuliah pilihan ya. Terusnya jadi ini guys, jadi lebih baik lebih kan daripada kurang. Lagian tuh kalian bayar UKT kan sama aja gitu, jadi ya sekalian dapat ilmunya banyak. Cuma ya harus bertanggung jawab ya guys. Jangan ya udahlah cuma mata kuliah pilihan gitu. Jangan gitu, tetap serius belajarnya. Karena kan nanti ngaruh ke IPK kalian. Terus di mata kuliah ini semester 8 itu udah sih tinggal tugas akhir ya guys, 2 ini. 4 SKS ya, 4 SKS itu karena sidang Semhas sama Kompre kan. Terus ada stadium general. Nah ini nih stadium general tuh dulu ditariknya ke semester 3. Benar, semester 3 tuh kayak aku belum ambil mata kuliah pilihan. Karena aku ambil agama, PKN, sama stadium general ini. Semester 3, semester 4 aku baru ngambil kosmetika, patologi, ini bahan tambahan pangan, interaksi. Oh iya benar, semester 6 aku SPO kayaknya. Kayaknya gitu ya guys, aku lupa ingat juga. Terus mata kuliah pilihan. Stadium general ini ngapain biar ini akhir apa pas mau ujian stadium generalnya. Cuman aku sih dulu ujiannya tuh satu mahasiswa diuji sama satu dosen ya. Jadi kayak ditanyain tentang seminar yang kalian datengin gitu. Udah guys, mungkin gitu sharingnya. Semoga videonya bermanfaat dan semoga bisa ngasih gambaran ke teman-teman S1 Farmasi itu belajar apa aja sih Kak Vira gitu ya. Kalau ada lebihnya aku mohon maaf. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan please comment down below.